Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah pengajian rahimakumullah, pemirsa MTV, Majelis Tabligh Televisi, serta pendengar setia Radio Purnama Sidi di mana saya berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT masih kita mendapatkan kesempatan untuk selalu memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat yang tersurat di dalam Al-Quran maupun yang tersirat di dalam alam semesta. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah memiliki akhlak yang paling agung. Hal itu ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Penegasan Allah Ta'ala ini dibuktikan pula dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dijelaskan pula di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatim minallah lintalahum. Karena disebabkan rahmat Allah, jadilah engkau memiliki hati yang lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidha qalbi, dan jika engkau memiliki hati yang sifat yang keras serta hati yang kasar, lan fadhu min haulik, pasti mereka akan lari dari sekitarmu. Fa'fun anhum, maka berilah ampun pada mereka, wastaghfir lahum, dan berilah ampun kepada mereka, wasyawirhum fil amri, dan selalu bermusyawarah dalam urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan jika telah engkau menetapkan keputusan di dalam hatimu, fatawakkal Allah, bertawakalah, berserah diri pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, yang berserah diri. Jamaah rahimakumullah, penegasan tentang keagungan akhlak Rasulullah SAW ini dalam sejarah telah dibuktikan. Rasulullah pernah mengampuni seorang yang bernama Thumamah bin Uthal. Beliau adalah salah satu tokoh yang mendapat surat daripada Rasulullah SAW, karena pada tahun 6 Hijriah Rasulullah menyurati kepada raja-raja ataupun kepala negara ataupun tokoh-tokoh masyarakat agar mereka mau memeluk agama Islam. Ada yang dikirimkan kepada Kaisar Romawi Heraklius, ada yang dikirimkan kepada Raja Mesir Mukaukis, ada yang dikirimkan kepada raja yang di Bahrain, dan juga termasuk Thumamah ini salah satu pemuka masyarakat yang mendapatkan surat dari Rasulullah
mendapatkan dakwah supaya memulai Islam. Namun apa yang terjadi? Utusan Rasulullah yang datang kepada Sumamah itu bukan disambut dengan sebagaimana mestinya seorang utusan harus disambut dengan baik, tapi justru disambut dengan sifat angkuh dan kasar. Begitu sangat benci, sangat tersinggung Sumamah mendapatkan ajakan untuk mengikuti agama Islam. Bahkan yang ada Sumamah semakin mengkristal, semakin hatinya semakin keras membenci kepada agama Islam. Sehingga setelah mendapat ajakan dakwah itu, Sumamah justru menjadi berniat kuat ingin ada kesempatan bisa membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di suatu kesempatan ketika Sumamah dalam perjalanan menuju niat jahatnya itu, Sumamah ternyata tertangkap oleh patroli keamanan Rasulullah di Madinah. Kemudian Sumamah ditangkap dan kemudian Sumamah dibawa ke Madinah, diikat di tiang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup lama diikat di situ, kemudian Rasulullah mendapat laporan bahwa ada seorang yang mencurigakan sekarang ditangkap dan diikat di tiang masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW mencari tahu siapa sebenarnya yang ditangkap. Kemudian Rasulullah mengerti bahwa yang ditangkap itu ternyata ada Sumamah, orang yang telah menolak dengan angkuh ajakan dakwahnya. Rasulullah tidak serta-merta menemui Sumamah, namun Rasulullah memesankan kepada keluarganya, "Wahai keluargaku, perlakukanlah Sumamah dengan sebaik-baiknya. Berilah makanan yang enak-enak dan perahlah susu dari untaku agar dia bisa menikmati minuman yang lezat serta makanan yang enak." Begitulah berhari-hari Sumamah diperlakukan dengan begitu sangat terhormat. Artinya sebagai seorang yang berniat jahat, tidak diperlakukan buruk, tapi justru diperlakukan dengan begitu baik. Sehingga setelah beberapa hari kemudian Rasulullah baru datang kepada Sumamah. Lalu Rasulullah SAW menyapa Sumamah, "Wahai Sumamah, engkaukah yang akan bermaksud buruk kepadaku?" Sumamah pun menjawab dengan tegas, "Benar Muhammad." "Apa yang kau miliki wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Aku orang yang memiliki kebaikan wahai Muhammad. Tapi bila kau membunuhku, aku adalah orang yang memiliki darah. Dan jika engkau membebaskanku, aku adalah orang yang tahu berterima kasih. Dan bila engkau membutuhkan uang, katakan berapa yang kau inginkan, pasti akan aku berikan." Begitulah jawaban Sumamah. Kemudian Rasulullah tidak melanjutkan, lalu ditinggal Sumamah di tempat tawanannya itu. Keesokan harinya Rasulullah bertanya lagi, "Apa yang kau miliki wahai Sumamah?" Dia masih menjawab, "Masih tetap Muhammad, aku orang yang punya kebaikan."
jika engkau membunuhku, aku adalah orang yang memiliki darah. Mungkin maksudnya pasti akan terjadi pembalasan. Jika engkau membebaskanku, aku orang yang tahu berterima kasih. Dan jika engkau menginginkan uang, pasti aku akan berikan berapapun yang kau inginkan. Lalu Rasulullah pun ditinggal lagi, dan keesokan harinya Rasul pun bertanya dengan serupa dan dijawab dengan serupa. Begitulah Sumamah tegas bahwa tidak berubah jawabannya. Lalu Rasulullah mengajak, "Wahai Sumamah, maukah engkau masuk agama Islam?" "Tidak Muhammad, aku tidak mau mengikutimu." "Baik, tidak apa-apa. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. La ikraha fiddin." Apa yang terjadi? Enggak berapa lama kemudian Rasul merintahkan sahabatnya, bebaskan Sumamah. Lepaskan ikatannya, biarlah dia pulang, biarlah dia pergi menuju keluarganya. Begitulah. Saya jawab pada heran, kenapa ini? Sumamah justru dibebaskan, diperlakukan dengan baik, disuruh pergi, disuruh pulang tanpa ada sanksi apapun. Kemudian Sumamah berangkat pergi, dan ternyata Sumamah tidak langsung pulang, tapi kemudian Sumamah sampai di sebuah kebun kurma, ada mata air, kemudian Sumamah mandi, kemudian Sumamah justru kembali lagi kepada menuju Rasulullah SAW. Dia menyatakan, "Wahai Muhammad, saksikanlah bahwa aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa Sumamah tadi engkau tidak mau mengucapkan, tapi justru sekarang engkau kembali dan menyatakan syahadat? Benar Muhammad, benar Rasulullah. Kalau tadi aku menyatakan Islam, pasti orang-orang mengira bahwa aku masuk Islam karena takut kepadamu. Namun saksikanlah bahwa aku sekarang masuk Islam benar-benar karena ikhlas, meyakini, dan betul-betul bermaksud memasuki Islam dengan sebenar-benarnya. Begitulah Rasulullah dengan kelemah lembutannya, justru Sumamah yang tadinya begitu keras hatinya, dengan sifat maaf dan kebaikan Rasul, akhirnya Sumamah masuk agama Islam. Kemudian Sumamah menyatakan, "Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku nyatakan demi Allah, sungguh sebelum ini tidak ada wajah yang paling aku benci kecuali wajahmu Muhammad. Tapi sekarang wajah yang paling aku cintai adalah wajahmu kau Muhammad Rasulullah SAW. Dan demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci sebelumnya kecuali agama Islam, agamamu. Dan sekarang aku nyatakan tidak ada agama selain Islam yang aku cintai. Dan demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci kecuali negerimu Muhammad, negeri Madinah. Namun kini aku nyatakan bahwa negerimu ini adalah negeri Rasulullah SAW, negeri yang paling aku cintai." Demikianlah para jamaah pengajian, para pemirsa yang tercinta, patut menjadi pelajaran berharga buat kita, bahwa hendaklah kita bisa mencontoh, mewarisi sifat-sifat kebaikan Rasul, sehingga dengan kemuliaan beliau itu dakwah bisa sampai kepada orang-orang yang tadinya begitu kasar, begitu memusuhi, bahkan
dengan hidayah Allah mereka kemudian sadar dan menerima Islam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bersifat lemah lembut, pemaaf, berhati mulia, berakhlak mulia sebagaimana Rasul menjadi panutan kita. Terima kasih, semoga Allah selalu menolong kita di dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.